Sobat Prakarsa, yuk uji wawasan musik kalian dengan menebak dari manakah asal musik berikut ini. Pak Dinding bukan ya? Dari Sumatera Barat. Gak tahu. Sumatera Barat. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Barat. Jali-jali Dari daerah dari Medan. Jakarta. Jali-jali Jakarta. Dari Jakarta. Kok bisa ya? Dari sepenggal musik tadi, kita bisa mengetahui asal daerahnya. Kita bisa membayangkan karakter budaya dan masyarakatnya. Jadi itu tidak lepas dari sejarah dan masyarakat. Karena musik adalah identitas. Selengkapnya hanya di kanal Prakarsa ID. Dalam bahasa Inggris, alat musik tiup ini disebut flute. Tapi di Indonesia, namanya bisa bermacam-macam. Yang umum kita kenal adalah suling bambu dari Jawa Barat. Kalau di Banjar, namanya serunai. Sementara teman-teman suku Minang menyebutnya saluang. Dan masih banyak lagi variasi nama dan bunyi alat musik ini sesuai karakteristik daerahnya. Keragaman alat musik di Nusantara memang sangat variatif. Jadi itu tidak lepas dari sejarah dan masyarakat. Karakteristik identitas sebuah kesenian pasti akan dipengaruhi oleh keberadaannya. Musik juga sarana memperkenalkan identitas. Misalnya lagu Budat. Budat itu adalah menggunakan musik satu sebagai sarana menunjukkan akar-akar kultural orang Batak, sekaligus juga mengekspresikan, mewujudkan rasa cinta kepada anak dari komunitas etnis Batak. Jejak musik Nusantara dapat terlihat pada awal abad pertama Masehi, bersamaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha dari India dan Cina. Beberapa data sejarah menunjukkan bahwa musik ini menjadi sarana komunikasi antar bangsa. Ini dibuktikan dengan ditemukannya relief-relief alat-alat musik yang ada di Borobudur. Ada puluhan alat-alat musik, lebih dari 40, yang dipasang atau yang terdapat di Candi Borobudur. Dan semua alat musik itu memiliki kemiripan dengan berbagai alat musik yang ada di dunia. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa musik pada saat itu sudah menjadi sarana untuk melakukan interaksi komunikasi antar bangsa. Dia tidak sekedar menjadi alat ritual, tapi juga menjadi alat pendidikan, alat sosialisasi. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal musik dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pada era ini juga terjadi transformasi fungsi musik. Dari sekedar instrumen pengiring ritus ibadah yang bersifat spiritual, berkembang menjadi alat hiburan. Seiring dengan interaksi dengan banyak bangsa, musik di Nusantara juga berkembang, baik secara instrumen, nada, maupun fungsinya. Pada era Wali Songo, fungsi musik ditransformasikan menjadi instrumen untuk menyebarkan ajaran agama dan media pendidikan. Para wali menyampaikan pesan-pesan agama melalui lagu yang diiringi musik gamelan. Sobat Prakarsa, masih ingat permainan cuplak-cuplak suweng? Seluku-seluku batok, genduk gerit, atau gula ganti. Nah, lagu dolanan ini adalah contoh karya dari Sunan Giri yang mengajarkan pesan agama dan moral dengan cara yang disukai anak-anak. Keren ya? Di awal abad 21, musik Nusantara mulai berkembang menjadi industri. Saat musik etnik Nusantara bertemu dengan musik barat. Musik-musik etnik yang mengandalkan rasa atau feeling bertemu dengan musik barat yang sudah mengenal notasi nada dengan instrumen yang lebih modern. Industri musik di Indonesia dimulai dengan berdirinya perusahaan rekaman Tio Tech Home di tahun 1904 yang awalnya cuma mengedarkan musik-musik dari luar. Pada tahun 1920, perusahaan rekaman Tio Tech Home mulai merekam karya musisi dalam negeri. Salah satu tembang yang dirilis perusahaan ini adalah lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman dalam genre keroncong.
Sobat Prakarsa nggak salah denger kok, lagu Indonesia Raya memang awalnya didistribusikan dalam genre keroncong, skena yang populer saat itu. Selanjutnya, industri musik tidak hanya menjadi sarana distribusi musik saja, melainkan menjadi instrumen penting untuk menyebarkan semangat kebangsaan ke seluruh Nusantara. Mungkin secara gagasan saya percaya bahwa lagu nasional adalah lagu paling spiritual lebih dari lagu religi. Karena saya merasa lagu religi kan ditunjukkan ke satu kaumnya gitu ya, satu umatnya. Tapi lagu nasional itu bisa menyentuh seluruh agama, seluruh ras. Dan buat saya lagu nasional itu bukan sebuah karya tapi sebuah momentum yang harus dirayakan sih. Persatuan di antara seluruh masyarakat yang berada dalam nationality itu sendiri. Dan apalagi kalau misalnya nasional, pasti di sini keingetnya negeri sendiri kan, di mana kulturnya banyak sekali yang sampai sekarang masih ingin aku pelajari dan sangat ingin aku kulik. Dan apalagi kalau dari generasi Z sendiri, mungkin di sini kan kita udah mempunyai kelebihan sosial media gitu. Sobat Prakarsa, sampai saat ini musik masih menjadi cara yang asyik untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik. Kita masih menyanyikan lagu Nusantara dari Plus Plus. Kita juga masih dengerin lagu-lagu Gomblo dan Guruh yang mampu meramu pesan kebangsaan dalam musik-musik kontemporer yang begitu keren. Kita masih tersentil dengan lagu-lagu bertema kritik sosial dari Iwan Fals. Di era digital ini, musik Indonesia terus berkembang dalam berbagai genre dan membawa pesannya masing-masing. Perkembangan musik di Indonesia 20 terakhir ini sangat dinamis. Di Indonesia, sepertinya musik telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Karya original musik Indonesia itu sangat khas, ditandai dengan bahasa yang lugas dan aransemen musik yang kian hari kian memiliki ciri khas Indonesia. Indonesia mempunyai pelaku yang banyak di bidang musik dan juga mempunyai pasar yang besar. Hanya saja yang perlu ditingkatkan tentunya sekarang adalah concern kita tentang hak-hak kekayaan intelektual, perlindungan tentang kekayaan intelektual dan implementasi dari payung hukum yang ada sehingga bisa memaksimalkan peran musik di dalam bagian dari industri kreatif Indonesia serta peran dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Sobat Prakarsa, pada episode ini kita telah melihat begitu besarnya peran musik dalam kehidupan kita. Musik tak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga telah menjadi identitas kita. Semoga memberi inspirasi untuk semakin mencintai dan mengapresiasi musik Indonesia. Nah, untuk Sobat Prakarsa yang tertarik untuk mulai bermusik, kita punya video part 2 tentang manfaat dan tips menulis lagu. Karena emang nulis lagu itu tuh sebenarnya kayak ngeluapin apa yang beban di diri gue. Jangan lupa subscribe kanal Prakarsa Edi untuk konten-konten berfaedah lainnya. Sampai jumpa di episode-episode menarik lainnya hanya di kanal Prakarsa.